Syukur alhamdulillah malam ini Pak RT sedang luang dan beliau bisa hadir. Merupakan satu kehormatan buat saya karena selaku RT beliau meluangkan waktunya untuk hadir di majelis ini. Insya Allah ini tempat menjadikan tempat yang penuh diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembacaan Maulid Simtuduror, semoga dengan membaca istiqomah setiap malam Rabu membaca Simtuduror, kelak di yaumil qiyamah kita akan diakui, kita akan berkumpul bersama dengan pengarang kitab Simtuduror, karena kita ini orang tidak punya apa-apa yang akan dijadikan satu hujjah atas keselamatan diri kita. Tiada lain karena kita cinta dengan orang-orang soleh sementara kita bukan orang soleh. Namun tidak ada salahnya kalau kita mencintai orang soleh. Semoga nanti kelak di yaumil qiyamah kita akan dituntun, diberikan syafaat dengan orang-orang soleh, diantaranya pengarang kitab Simtuduror ini. Hadirin rahimakumullah, malam ini, bulan ini masih dalam rangka bulan Dzulhijjah, di mana seminggu lalu kita mengadakan acara yang namanya Idul Adha, di mana Idul Adha terkenal dengan apa? Kurban, ibadah kurban, di mana ibadah kurban tersebut litaqarrub ilallah, niatnya karena supaya kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang perlu dikorbankan dan ada yang perlu diperjuangkan. Jadi di muqaddimahnya saya menukil salah satu nama Nabi yang terkenal dengan ulul azmi sampai tingkat derajatnya menjadi seorang khalilullah, kekasihnya Allah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, yang terpatri dalam sejarahnya yang menjadikan satu sejarah yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena keteguhan imannya, karena keyakinan yang kuat, ketakwaan yang begitu kuat, sehingga beliau dijuluki mendapatkan pangkat Khalilullah, kekasihnya Allah. Menjadi seorang kekasihnya Allah itu tidak mudah seperti membalikan tangan, perlu perjuangan dan pengorbanan. Akhirnya ada seorang ulama atau seseorang bertanya kepada Nabi Ibrahim, karena kita ngajinya Nasoihul Ibad dan kitab Kasyifatus Sajad, jadi saya sedikit menukil pelajaran lalu yang pernah saya sampaikan di dalam kitab Nasoihul Ibad. Di sana ada satu pertanyaan kepada Nabi Ibrahim. Ya Ibrahim, bi ayyi syai'in ittakhadhakallahu khalila. Ahlan wa sahlan Ustaz. Aku bisa menjadi kekasihnya Allah dengan sebab 3 perkara. Banyak apa sedikit? Banyak apa sedikit? 3. Sedikit. Tapi yang satunya ini bobotnya sangat berat. Pengen jadi kekasihnya Allah itu tidak mudah. Yang pertama, beliau mengatakan akhtartu amrullah ala amri ghairi. Saya lebih mengutamakan, memprioritaskan, mengedepankan akan perintahnya Allah dibandingkan perintahnya yang lain. Kita lihat sejarahnya bagaimana Nabi Ibrahim, beliau ini sangat luar biasa patuhnya sama Allah, taatnya kepada Allah, menjadikan perintah Allah itu number 1, segala-galanya yang lebih diutamakan adalah perintahnya Allah. Di mana Nabi Ibrahim hidup di zamannya Raja Namrud, Raja Namrud di kota Babilonia. Di sana Raja Namrud yang begitu ganasnya, begitu luar biasanya kuatnya,
memberikan satu ultimatum. Siapa yang tidak mau menyembah ya Tuhan nenek moyang kita, maka akan dibunuh, bahkan akan dibakar hidup-hidup. Kira-kira kalau kita hidup di zamannya Raja Namrud, lebih baik nyembah berhala atau mati? Nah, ya, lebih baik nyembah berhala atau mati? Sementara Mas Wahid baru pengantin baru sehari. Ayo, Raja Namrud ngomong gitu, siapa saja yang mau hidup, maka sembahlah berhala-berhala ini yang menjadi Tuhannya nenek moyang kita. Tapi kalau sudah bosan hidup, ya kamu tidak mau menyembah berhala ini, berarti tandanya mau mati. Kira-kira Nabi Ibrahim ya ngikutin perintahnya siapa? Raja Namrud apa bukan? Kagak, malah beliau lawan. Di suatu ketika Nabi Ibrahim, beliau menghancurkan semua berhala-berhala yang ada di kota itu. Kemudian disisakan satu berhala yang begitu besar, kemudian dikalungkan kampaknya di berhala yang besar. Ketika ketahuan sama Raja Namrud, ya Raja Namrud sangat marah besar. Siapa yang menghancurkan berhala-berhala ini? Ya, kira-kira bingung nggak? Nah, ini kampak ada di patung yang paling besar. Kira-kira yang mau ngancurin siapa kalau bukan berhala? Tapi secara logika, berhala kan benda mati, mana bisa dia bergerak? Inilah di saat di situ ya hujahnya sudah dipatahkan, tapi Raja Namrud tetap egonya besar. Terkadang kita ini niru kayak Raja Namrud. Ketika salah udah dikasih tahu tapi menolak. Pernah nggak kita kayak gitu? Hah? Pernah nggak ada kejadian seperti itu? Kita salah udah dikasih tahu, ya, tapi egonya tinggi, ya, merasa dirinya ini kalau saya bilang iya salah kayaknya malu. Akhirnya di situ Raja Namrud memberikan satu perintah kepada prajuritnya, cepat kumpulkan kayu bakar yang begitu banyak, ya, bakar Nabi Ibrahim hidup-hidup. Akhirnya dibakar hidup-hidup, dilemparkan ya di satu tumpukan kayu yang begitu besar. Di situ Nabi Ibrahim dilempar. Malaikat sebelum detik-detik dilemparkannya Nabi Ibrahim mengajukan diri, kamu mau minta tolong sama saya apa kagak? Malah malaikat kata Nabi Ibrahim, ente siapa? Ente sama saya sama-sama makhluk. Saya pengennya langsung Allah yang menolong. Ketika itu laporan, ya Allah, ini Nabi Ibrahim kekeh kagak mau ditolong sama aneh, maunya ditolong sama engkau. Akhirnya pas dilempar ke api, kobaran api yang besar, Allah langsung berfirman, ya naru kuni bardau wassalam. Satu, Nabi Ibrahim tetap kekeh ya memilih perintahnya Allah atas segala perintah yang lainnya. Padahal ini perintahnya kalau mau hidup tetap nyembah berhala, tapi kalau mau bosan hidup mati kagak mau nyembah berhala. Tapi apa? Nabi Ibrahim tetap nyembah Allah. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihissalam atas perintah Allah. Padahal Nabi Ibrahim waktu itu umurnya sudah sangat tua, sangat sepuh. Di dalam surah As-Saffah ayat 100 di sana diceritakan bahwasanya Nabi Ibrahim tiap hari, tiap malam berdoa terus. Rabbi habli minas solihin, terus tidak ada hentinya. Dia tidak lelah dan dia tidak putus asa. Di saat itu Nabi Ibrahim umurnya sudah 80 tahun lebih. Ternyata Nabi Ibrahim ketika sudah seperti itu, beliau punya istri namanya Siti Sarah. Setelah punya nama istri Sarah, beliau merasa Siti Sarah ini ngerasa kalau saya sudah nikah tapi belum memberikan keturunan. Akhirnya Siti Sarah mengajukan kepada Nabi Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim, saya
tahu diri. Semenjak saya menikah dengan engkau berpuluh-puluh tahun, saya belum bisa memberikan buah hati kepada engkau. Gimana kalau kau nikah lagi? Kira-kira Bapak kalau ditawarin bini yang model kayak gitu seneng apa kagak? Seneng, Pak. Seneng banget, langsung wah beneran. Nah, akhirnya apa? Di situ Nabi Ibrahim mendapatkan hadiah dari Raja Mesir, yaitu seorang budak perempuan yang hitam namanya Siti Hajar. Setelah hidup bersama dengan Nabi Ibrahim, berkhidmat dengan Nabi Ibrahim, Siti Sarah melihat akhlak, etika, adabnya Siti Hajar yang amanah, yang baik, bersih dan lain sebagainya. Akhirnya Siti Sarah mengajukan Siti Hajar untuk dinikahi Nabi Ibrahim. Suatu ketika Nabi Ibrahim mendapatkan perintah lagi dari Allah, yang mana perintahnya ini kalau buat kita ini rasanya kayaknya malu. Apa? Yaitu perintah hitan. Saat itu Nabi Ibrahim ya umurnya sudah di atas 80 tahun. Kira-kira Pak RT kalau umurnya 80 tahun belum sunat, disuruh sunat malu apa kagak? Malu. Tapi yang perintah Allah mau malu apa enggak mau disunat? Ya, mau ngikutin perintahnya Allah disunat atau kagak? Ngikutnya perintah Allah, tapi ntar dulu bukan hanya sekedar ngikutin perintahnya, disunatnya nggak pakai laser. Ya, kagak ada obat bius. Ya, pakai kapak. Udah kayak gitu ngasih tahu ke istrinya, ya Siti Sarah, saya dapat perintah dari Allah untuk disunat. Ya, mohon maaf untuk dipotong burungnya si anaknya. Siti Sarah takut, lah kalau dipotong nanti bagian saya kemana ini? Kagak dapat, ya kagak, yang dipotong cuma kulitnya saja yang menutupi itu, ya namanya kulupnya itu. Akhirnya sampai Siti Sarah katanya dalam cerita seorang ceramah, ya beliau mengatakan itu alat-alat potongnya semuanya diumpetin sama Siti Sarah. Khawatir kenapa? Khawatir dipakai buat motong dari situ. Akhirnya menemukan kampak. Setelah ketemu kampaknya, dia pergi ke satu hutan. Di situ ada batu yang begitu besar, dia motong sendiri pakai kampak, ditarik. Wah, sakitnya luar biasa. Tapi melihat ujian pengorbanannya Nabi Ibrahim tersebut, langsung Allah mengirim malaikat Jibril untuk menyembuhkan rasa sakit ketika dihitan. Seketika itu langsung sembuh. Diuji dulu, kira-kira mau apa enggak, sakitnya kayak gini, malu apa enggak. Setelah selesai hitan, kemudian Nabi Ibrahim sudah menikah dengan Siti Hajar, baru dikasih keturunan, namanya Nabi Ismail. Malamnya tiap hari berdoa, Robbi habli minas sholihin. Kemudian di ayat 101-nya Allah menjawab, fabasyarnahu bihulamin halim. Maka kami berikan kabar gembira dengan seorang anak yang sabar. Siapa? Nabi Ismail. Kemudian